Oke, kembali lagi di YouTube channel gua. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul Puss in Boot. Tak usah berlama-lama, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cikidot. Oke, di cerita awal kita diperlihatkan seekor kucing oranye yang berhasil keluar dari kandangnya. Sebelum dia pergi, dia mengambil cincin dari seorang penjaga di tempat itu. Saat akan melarikan diri secara diam-diam dan membawa sepatunya, ternyata penjaga tersebut menyadarinya dan berusaha menangkap kucing itu kembali. Dengan kelincahan si kucing oranye ini, akhirnya dia lolos dari penangkapan tersebut dan pergi meninggalkan rumah itu. Di sini diceritakan Puss in Boot adalah kucing berbicara yang diberi nama sepasang sepatu boot tanda tangannya. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Di sebuah tempat makan, datanglah seekor kucing yang berpakaian seperti koboi dan bisa berbicara, yang membuat mereka tertawa. Mereka tahu kucing tersebut adalah buronan di kota. Saat akan memesan, terlihat Puss dijahili oleh orang di sebelahnya. Karena mereka tahu bahwa Puss adalah kucing buronan yang berhasil kabur, Puss pun berbicara bahwa dia adalah kucing biasa yang mencari makanan. Namun hal itu telah diketahui oleh penjaga di situ dan salah satu orang berusaha menangkapnya. Namun apa yang terjadi? Puss pun menodongkan tongkat besi yang membuat orang itu tidak bisa berkutik dan celananya melorot. Dan Puss kembali berkata, "Aku hanya ingin membayar hutang masa lalu. Dan ini kesempatanku." Kita beralih dengan kedatangan seorang yang telah membawa biji kacang ajaib yang saat itu juga dicari oleh Puss. Orang ini bermaksud untuk menginap di tempat tersebut dengan biji kacang ajaib digembok bersama tangannya. Dan Puss pun mengetahui hal tersebut. Saat akan masuk kamar orang tersebut, datanglah seekor kucing berwarna hitam di sebelahnya yang juga bermaksud mengambil biji kacang ajaib tersebut. Hingga keributan pun terjadi yang membuat orang tersebut menyadarinya. Kucing berwarna hitam pun berhasil kabur, begitupun Puss yang akhirnya dilempar keluar dari kamar tersebut. Hingga saling kejar-kejar pun terjadi. Kejar-kejaran pun terhenti dan berlanjut dengan pertandingan dance. Puss pun akhirnya menerima tantangan dari kucing hitam. Pertandingan pun terhenti karena kucing hitam telah mengecroti sepatu Puss dengan susu dan mereka kembali bertanding, dan saat itu Puss memukulnya dengan gitar. Puss pun baru sadar bahwa kucing hitam itu adalah seekor betina. Kucing hitam pun pergi dan masuk ke sebuah ruangan. Puss dikejutkan oleh teman lamanya, yaitu telur ajaib yang bernama Humpty yang dulunya telah berkhianat padanya. Humpty juga mengenalkan Kitty, kucing hitam yang telah bertarung dengannya. Saat Puss akhirnya pergi karena tidak mempercayai Humpty lagi, Kitty pun kembali membujuknya. Yang saat itu juga Puss menceritakan pertemanan Puss dengan Humpty. Dan saat setelah Humpty mengkhianatinya, karena Puss diajak mencuri oleh Humpty yang membuat dia menjadi kucing yang dibenci oleh masyarakat dan menjadi buronan. Di sini Humpty pun berjanji untuk tidak mengkhianatinya lagi dan mereka berniat mencari biji kacang ajaib tersebut bersama-sama. Saat menyusun rencana untuk mendapatkan biji kacang ajaib tersebut, terlihat kereta telah datang dan mereka langsung menjalankan misinya untuk melompat ke dalam kereta babi tersebut. Saat Puss menyarankan Kitty untuk menggunakan kukunya, Kitty nampaknya tidak mempercayainya yang membuat mereka terjatuh ke dalam kereta karena orang tersebut akan menyadarinya. Saat mereka telah mendapatkan biji kacang tersebut, nampaknya Puss tidak sengaja menginjak ekor babi di dalamnya yang membuat orang tersebut menyadarinya dan berusaha menangkapnya kembali. Karena kecerdikan mereka, akhirnya biji kacang pun didapatkan oleh Puss.
dan pengejaran pun terjadi kembali. Saat akan melewati jembatan yang terputus, Humpty pun menerobosnya dan alhasil kereta mereka pun berubah menjadi sebuah pesawat dan menyelamatkan mereka kembali. Mereka pun berhasil mendapatkan biji kacang ajaib tersebut. Pada akhirnya mereka mencari tempat untuk menanam biji tersebut sesuai peta yang dibawanya. Saat biji kacang tersebut ditanam, terjadilah badai yang secara tiba-tiba karena biji kacang tersebut akan tumbuh. Biji kacang pun tumbuh hingga menjulur menembus awan yang membawa mereka ikut terbawa tanaman tersebut. Saat mereka sampai ke awan, terlihat istana megah yang membuat mereka segera pergi ke sana. Mereka pun sampai di sana yang akhirnya menyeberang dengan menggunakan sebuah botol. Saat berada di dalam ternyata isinya adalah sebuah telur emas bersama angsa kecil berwarna emas. Singkat cerita mereka pun kembali bersama anak angsa emas tersebut. Lanjut ke dalam misinya, Puss akhirnya kembali ke kota saat dia tinggal dulu bersama majikannya. Saat Puss dan Humpty kembali berdebat, datanglah majikan Puss yang dulu telah merawatnya. Alhasil mereka kembali menangkap Puss dan mengurungnya. Humpty pun kembali mengkhianatinya bersama Kitty dan mempertontonkan membagikannya telur emas tersebut kepada masyarakat. Namun hal itu terhenti karena induk raksasa dari anak angsa tersebut turun untuk mencari telur dan anaknya, yang membuat seluruh penduduk ketakutan. Puss pun mengetahui hal itu yang berhasil lolos kembali. Dia berusaha mengembalikan kehormatannya kembali dengan menyelamatkan penduduk desa dari angsa raksasa bersama Humpty dan Kitty. Terlihat Puss berhasil menunggangi angsa raksasa tersebut dan menggiringnya ke sebuah jembatan. Dan saat itu juga Humpty jatuh bersama angsa raksasa tersebut. Humpty pun tidak berhasil terselamatkan, dan Puss hanya berhasil menyelamatkan anak angsa tersebut. Angsa raksasa itu pun akhirnya kembali ke awan bersama anak dan telur emasnya. Dan pada akhirnya penduduk desa kembali mempercayai Puss sebagai kucing penyelamat dan kembali ke ibu pengasuhnya dulu. Saat prajurit kembali memburunya, warga di desa tersebut sangat menyukainya. Dan Puss in Boots telah berada di atas rumah melambaikan tangan kepada penduduk desa itu. Cerita pun selesai. Puss in Boots adalah kucing pahlawan yang bisa berbicara dan mempunyai 9 nyawa. Cerita pun selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye bye.